Oke. Setelah berdoa, lanjut ke materi. Kemarin kalian sudah belajar tentang membuat tipografi. Sekarang kita mempelajari tentang membuat tipografi berdasarkan jenisnya. Pertama kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari tipografi ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa manfaat tipografi sebagai contohnya. Yang pertama, memudahkan dalam penyampaian pesan dan mengungkapkan rasa gitu. Kedua, tipografi yang baik akan membuat si pembaca untuk membaca lebih banyak lagi. Berarti di sini seperti ada kenyamanan dalam membaca. Share screen dulu. Kemudian apa sih fungsi dari tipografi ini? Ada yang tahu kah? Aku nyimpan file di mana? Oke. Fungsi utama dari tipografi ialah membuat teks menjadi berguna dan mudah digunakan. Artinya, tipografi berbicara tentang kemudahan membaca teks, readability, dan kemudahan mengenali setiap huruf dan kata, legibility. Readability dipengaruhi beberapa faktor seperti jenis huruf, ukuran, pengaturan, termasuk di dalamnya alur, spasi, perataan, dan sebagainya. Kemudian ada kontras warna terhadap latar belakang. Sedangkan untuk legibility ditentukan oleh kerumitan desain huruf, seperti penggunaan serif, kontras stroke, dan sebagainya. Penggunaan warna, frekuensi pengamat, menemui huruf dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dulu ke pembahasan materi yang ada pada slide. Ini suara saya jelas nggak sih? Ketua kaos nggak ada yang masuk ya. Kenapa sih cepet? Aduh. Aku heran kalau kita di Zoom kan kita share screen. Kenapa lah selalu nge-lag kayak gitu? Nge-lag. Bentar. Heran. Membuat tipografi berdasarkan jenisnya. Slide pertama, setiap bentuk huruf dalam sebuah alfabet memiliki keunikan fisik yang menyebabkan mata kita dapat membedakan antara huruf M dengan P atau C dengan Q. Keunikan ini disebabkan oleh cara mata kita melihat korelasi antara komponen visual yang satu dengan yang lain. Jenis-jenis huruf berdasarkan klasifikasi antara lain Roman, sans serif, script, Egyptian, miscellaneous. Ini nggak bisa di itu.
Kemudian di sini salah satu contoh Roman. Ciri-ciri dari huruf Roman adalah memiliki sirip, kaki, serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Jenis font yang ada di kategori huruf Roman antara lain seperti Bodoni, Georgia, dan Times New Roman. Di samping teks di sini saya ada menyelipkan contoh, kalian bisa lihat. Jadi di dalam roman itu nanti ada lagi pilihan-pilihan yang lain. Kemudian ada sans serif. Sans serif adalah tanpa sirip. Jadi huruf ini tidak memiliki sirip pada ujungnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Solid, tidak tipis, tebal. Kesan yang ditimbulkan jenis huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contoh sans serif adalah Arial, Century Gothic, Futura, Helvetica, Lucida Grand, Trubusit, MS, dan Verdana. Kemudian di sini ada script. Sama seperti namanya, huruf yang berada di bawah kategori ini memiliki bentuk seperti tulisan tangan. Seperti tulisan tangan sambung yang dibuat dengan pena, kuas atau pensil tajam. Biasanya huruf di bawah kategori ini memiliki ciri khas miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan oleh kategori huruf ini adalah pribadi dan akrab. Jenis font yang ada di kategori ini adalah freestyle script dan French script. Ketopel sudah ada belum sih? Okay, next. Kemudian ada Egyptian. Egyptian adalah jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kaku, kuat, kekar, dan stabil. Kemudian ada miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan dan ornamen, atau garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Jenis font yang ada di bawah kategori ini sangat banyak, antara lain Comic Sans, Joker, dan Magneto. Sampai di sini dulu teman-teman, kiranya ada yang mau ditanyakan. Ini yang open video cuman sedikit. Bentar aku lihat-lihat orangnya. Oke deh, next ya. Rolly, aku lucu ngeliat mukanya Rolly. Oke, kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Penggunaan desain tipografi dalam sebuah karya desain komunikasi visual dapat memperkuat keberhasilan karya tersebut dalam berkomunikasi. Namun dapat juga menjatuhkan kualitas desain apabila tidak dipergunakan dengan tepat. Ini dikarenakan huruf memiliki psikologi tersendiri dari pembacanya. Dalam setiap jenis huruf terdapat struktural tersendiri yang sangat berpengaruh dalam kenyamanan membaca. Slide-nya udah habis ya.
Oke, materi kita pagi ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah berkesempatan untuk menghadiri kelas pada pagi hari ini. Pertemuan kali ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah anjing.